Technical View, Gold, Pound dan juga crude oil di tanggal 13 September 2022. Oke, kita lanjut dengan pound terlebih dulu. Seperti biasa, kita ingin lihat apakah kelanjutan dari kenaikan ini sangat meyakinkan atau tidak. Oke, saya perbesar grafiknya seperti demikian untuk grafik daily. Anda bisa lihat di sini dua candle menunjukkan candle bullish yang seharusnya memang dia akan terjadi kenaikan lanjutan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari Fibonacci retracement, kali ini Fibonacci retracement yang saya gunakan, saya tarik dari titik puncak 1.1898 ke titik terendah 1.1403, yaitu low terakhir yang berhasil diciptakan, tapi gagal untuk tembus level low historical 2020. Ya, sekarang kita tinggal mengandalkan area yang mungkin saja akan menjadi hambatan ataupun tantangan. Ya, kita tinggal lihat di sini, apakah dia mampu untuk menembus level 61.8%-nya apa tidak. Karena Fibonacci retracement 61.8% akan menjadi indikasi apakah dia sudah layak disebut sebagai reversal atau hanya sekedar pullback. Ya, kalau misalkan lihat dari pola kenaikannya yang cukup meyakinkan, of course Anda pasti berpikir ini akan terjadi kenaikan lanjutan. Tapi semua akan bergantung dari posisi penutupan candlestick hari ini. Artinya, kalau sampai dia tidak tutup di atas 61.8%, yaitu di 1.1709, artinya kita butuh di atas 1.1709. Kalau memang ternyata dia tutup di bawah katakanlah 1.1690, maka kemungkinan posisinya dia akan justru terjadi jebakan untuk kembali turun kembali. Nah, jangan lupakan pula, selain 1.1709, kita juga memiliki resisten yang bisa disebut sebagai resisten historical. Dan itu berkaitan dengan level 1.1760. Jadi, hati-hati dengan level 1.1709 ataupun level 1.1760. Kalau memang ternyata keduanya gagal untuk ditembus, maka kita lupakan terkait dengan kenaikan. Walaupun ada satu data lagi yang tersisa di esok hari, yaitu inflasi Inggris. Kalau memang data inflasi Inggris cukup tinggi, maka mendorong ekspektasi untuk kenaikan suku bunga dari BOE minggu depan. Yang itu berarti pertanda akan terjadinya kenaikan atau penguatan dari sisi pound sterling. Ya, walaupun demikian, kita juga harus lihat dari sisi grafik H4 yang ternyata kalau dilihat memang sekarang pun sama, dia sedang menguji coba 61.8%. Ya, berbedanya mungkin kalau kita lihat di sini, saya tarik yang lebih precise dan kita dapatkan level yang sama. Jadi kalau misalkan Anda lihat secara bertahap, dia berhasil tembus, kemudian terbantu dengan gap up, dan penurunan untuk koreksi belum nampak. Artinya, kalaupun kita ingin melakukan buy dengan anggapan bahwa dia masih tetap bisa melakukan kenaikan, maka jangan buy di 1.1709, melainkan kita cari pullback terlebih dulu. Ya, pullback inilah yang paling aman, lalu kemudian kita ambil untuk zona buy sampai kurang lebih maksimumnya di 1.1780 terlebih dulu. Ya, melirik dengan area yang disebutkan tadi di grafik daily, maka kemungkinan potensinya diharapkan pergerakan tersebut berada di kisaran 1.1590 sampai 1.1780. Tapi hati-hati, di malam hari kalau memang ternyata data CPI Amerika yang dirilis ternyata lebih kuat dari ekspektasi, maka dolar akan mengalami penguatan, siap-siap Anda switch kembali menjadi posisi sell. Tapi kalau misalkan inflasi Amerikanya masih tetap rendah, ya berarti dolar masih bisa melemah, maka Anda masih bisa untuk pertahankan posisi buy. Namun untuk hari ini saya tidak yakin dia bisa tembus di atas 1.1780. Sehingga kemungkinan save your energy, save your moment untuk besok di data inflasi Inggris. Itu sebabnya kalau melihat dari rekomendasi pagi ini, kita melakukan atau suggestion buy di 1.1580, walaupun sayang sekali, arealnya ternyata dia sudah berada atau paling rendah di 1.1675. Apakah ini bisa terjadi apa tidak? Oke. Yaitu kaitannya dengan level Fibonacci retracement. So, kalaupun misalkan tidak menggunakan areal tersebut, maka Anda bisa memilih melakukan buy di zona 1.1650. Ya, ini dengan catatan bahwa penurunan hanya terkoreksi singkat di 1 poin atau di Fibonacci retracement 50%. Untuk TP-nya, kemungkinan saya gunakan saja 50 dan 100 poin. Artinya TP pertama kemungkinan akan saya cantumkan di 1.1700 dan TP kedua maksimum adalah 1.1780. Tapi saya lebih prefer 1.1760 saja sebagai areal yang paling logis untuk dicapai. Sementara itu dari sisi crude oil yang ternyata juga mengalami kenaikan. Oleh karena itu
beralih dengan posisi bullishnya diakibatkan dengan adanya atau kemunculan dari evening atau morning star, ya lebih tepatnya. 3 candle ya, long black, kemudian ini adalah doji, kemudian white candle, maka ketiganya kita sebut dengan komposisi dari morning star, sehingga memang sangat layak terjadi kenaikan kemarin. Tapi perhatikan bahwa kenaikan tersebut justru berada tepat di zona resisten. Nah, pertanyaannya, apakah mampu dia untuk tembus di atas 89 atau tidak? Karena kita memiliki areal yang cukup krusial dan itu sudah terbukti beberapa kali selalu gagal. Yaitu level 91 dan juga 89. Nah, kalau memang ternyata dia gagal kembali untuk tutup di atas 90, maka hati-hati akan terjadi penurunan. Nah, yang kami khawatirkan adalah zonasi dari trend line tersebut. Nah, kalaupun dia mengalami kenaikan, maka yang dikhawatirkan kenaikan lanjutan kemungkinan belum bisa memaksa areal 90 ataupun 91 untuk ditembus. Kenapa? Karena masih banyak hal yang harus diawasi, termasuk salah satunya data inflasi Amerika nanti malam. Kalau ternyata data inflasi tetap tinggi, maka kemungkinan kekhawatiran inflasi tersebut akan menekan harga minyak, dikarenakan tingkat permintaan dikhawatirkan mengalami penyusutan ataupun penurunan. Ya, secara logika, harga mahal, maka tidak ada yang mau membelinya. Kemudian, kalau kita perhatikan dari sisi grafik H4 sendiri, posisinya kurang lebih seperti ini, dan kita sudah menggunakan Fibonacci retracement yang terbaru, yang saya tarik dari level terendah 81.18 menuju level tertinggi 89.01. Harapan saya, ekspektasi saya adalah idealnya dia harus terkoreksi di kisaran 38.2% sampai 61.8%. Dengan catatan bahwasanya level 61.8% atau di bawah 61.8% adalah level untuk stop loss. Idealnya seperti demikian. Tapi karena mengingat dengan kondisi strategi jangka pendek, maka kita bisa saja menggunakan strategi misalkan terkoreksi ke 38.2%, maka stop loss saya akan digunakan kurang lebih di bawah 50%. Artinya, kalau saya memiliki level buy 8600, maka stop loss saya harus di bawah 85.10. Ya, atau Anda bisa adjust ataupun sesuaikan dengan strategi yang Anda inginkan ataupun yang Anda butuhkan. Artinya sesuaikan dengan kondisi ekuitas Anda. Ya, dengan demikian posisinya setelah mengalami penurunan tersebut diharapkan nantinya koreksi terbatas, kemudian nantinya dia rebound dan menguji kembali level 89. Ya, ini berarti sesuai dengan skenario ataupun ekspektasi dari suggestion kami pagi tadi. 8600, 86.20 walaupun sampai saat ini masih belum disentuh dan baru tersentuh level terendahnya di 86.63. Ya, dengan harapan tersebut areal tersebut bisa disentuh, maka strong support lalu kemudian mendorong, bisa saja mendorong ke 88 kembali atau bahkan lebih tinggi. Ya, tapi kalau ternyata Anda lihat level 89 tersebut langsung ditembus, Anda boleh follow buy, tapi dengan catatan target kemungkinan hanya berkisar di area 90-an. Dan terakhir kita lihat dari sisi gold yang ternyata cukup menarik ya. Dia justru kembali mengalami kenaikan tapi kembali mengalami kegagalan pula. Kenapa disebut gagal? Karena kalau Anda perhatikan, begitu dia naik di atas 1726 yang notabene adalah 50% Fibonacci retracement di grafik 4 maupun di grafik daily, ternyata dia ditutupnya kembali di bawah 50%. Ya, apakah ini kita anggap sebagai false breakout? Ya, bisa saja, tapi kita anggap saja ini memang realnya ada 1734 ya, level tertingginya 1734 yang dicapai kemarin. Tapi karena dia gagal untuk tembus 61.8%, itu sebabnya ada kecenderungan dia mengalami penurunan. Oleh karena itu, level 61.8% akan tetap menjadi acuan wajib kalau memang ternyata Anda ingin melihat bullish berlanjut. Tapi juga dengan catatan, kalau ternyata dia tembus di bawah 1706, maka kemungkinan kecenderungannya adalah bearish atau kecenderungan mengalami penurunan. Itu sebabnya yang kita harapkan atau ekspektasikan untuk hari ini, pergerakan harga akan berkisar di antara 1706 sampai 1736 atau kurang lebih di 1700 sampai 1730-an. Nah, dengan demikian, kalau misalkan lihat dari areal ini, sebetulnya Anda bisa menggunakan areal yang sama. Ya, kalau misalkan saya tarik dari areal ini menggunakan trend channel, maka saya akan dapatkan teritori yang kurang lebih seperti ini. Ya, ini saya ambil sejajarnya di areal tersebut, maka peluang untuk terjadinya kenaikan akan mencapai level 1736 atau bahkan 1742. Ini dengan catatan, kalau memang ternyata dia tidak ambrol atau tidak tembus zona support. Nah, dengan demikian,
Posisi yang pernah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya setiap kenaikan tersebut masih tetap berada di jalur penurunan, Anda bisa lihat sendiri. Di sini adalah area yang kemarin tercapai, tapi kembali tutup di bawahnya. Itu sebabnya dia kembali turun. Mungkinkah kita bisa menggunakan area garis seperti demikian? Dan akhirnya kita mendapatkan pola yang kita sebut sebagai falling wedge atau rising wedge. Ya, rising wedge sangat bisa untuk terjadi kalau misalkan kita gunakan acuan ini. Ya, artinya kalau misalkan kita gunakan, maka kenaikan tersebut diharapkan justru kenaikan sesaat, kemudian dia akan kembali mengalami penurunan. Ini adalah alternatif dari sekian banyak pola yang memungkinkan untuk terjadi. Nah, kalau kita kembali ke sisi grafik daily, maka ini adalah penentunya. Apakah dia akan terjadi penembusan di atas 1736 atau tidak? Karena itulah yang sangat-sangat kita butuhkan untuk melihat jalur kenaikan yang lebih jelas. Selama dia tidak mampu untuk tembus 1734, 1736, maka kemungkinan potensinya adalah dia akan tetap dihantui atau dibayangi dengan potensi penurunan. Nah, terakhir di grafik H1-nya, jika memang kemarin kita menggunakan area Fibonacci retracement yang ternyata juga sudah berhasil mempertahankan diri dari level supportnya, maka level yang saat ini kita gunakan, Anda bisa gunakan trendline. Ya, kurang lebih saya tarik dari level ini. Ya, kemarin adalah dia sempat terjadi penembusan ya di area ini, ternyata dia kembali lagi. Jadi bukan false breakout, melainkan setelah penurunan singkat dia terjadi penembusan kembali. Jadi kita ambil jalurnya sekarang di zona ini dan Anda bisa lihat di sini arealnya tertahan di 1719.80-an. Padahal di sini adalah 1718.790. Dan kalaupun misalkan saya gunakan misalkan yang tadi disebutkan sebagai rising wedge, maka potensi yang memungkinkan untuk terjadi adalah kenaikan sampai level 1735. Ya, betul, 1735. Nah, nantinya kita akan lihat apakah dia mampu untuk terjadi kenaikan di level tersebut untuk lanjutkan penembusan atau justru terjadi rejection. Atau yang tadinya kita perkirakan adalah level demikian terjadi penembusan ke bawah. Dan itu yang sangat kita idam-idamkan karena level bawah akan jauh lebih bagus untuk dilakukan buy. Itu sebabnya kalau misalkan kita perhatikan dari level-level tersebut, maka sangat memungkinkan untuk strategi penurunan dan diakibatkan dengan kemunculan dari teritori yang kita sebut rising wedge. Oleh karena itu, dari level ini, ya ternyata dia tertahan 1717, ya sampai saat ini kita belum bisa simpulkan apakah dia uptrend atau bearish. Tapi yang jelas, skenario-nya jika memang ternyata nanti data inflasi naik atau lebih tinggi daripada ekspektasi, maka emas akan mengalami penurunan dan diharapkan penurunan tersebut mampu untuk menyambangi teritori support 1703, 1705 atau yang paling dekat 1709 ataupun 1711. Itu berarti sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk melakukan zona buy di kisaran 1709, 1711, kemudian pantulan diarahkan maksimum ke 1725 kembali dan kita belum melihat adanya peluang untuk tembus 1736 karena kemungkinan market akan menantikan pernyataan ataupun keputusan suku bunga di minggu depan. Selalu menggunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.